Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina sayidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita telah masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab apa benar ya? Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita telah masuki awal daripada bulan Rajab. Dalam tahun Islam itu ada 12 bulan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita telah memasuki awal daripada bulan Rajab. Banyak para ulama yang mengatakan bulan Rajab adalah bulannya istighfar dan taubat. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bulan taubat dan bulannya istighfar kepada Allah. Kalau Sya'ban, bulan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan bulannya Al-Quran. Rajab bulan taubat istighfar, Sya'ban bulan sholawat, dan Ramadan bulannya Al-Quran. Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umat Rasulullah. Ada juga yang mengatakan Rajab syahruz zar'i, Sya'ban sahrus saki, Ramadan sahlur hisad. Rajab itu bulannya bercocok tanam. Rajab bulan kita untuk bercocok tanam. Sya'ban bulan untuk memupuk dan menyiram tanaman yang telah kita tanam. Ramadan bulan untuk memetik dan memanen hasil yang telah kita tanam. Maka pada bulan Rajab ini adalah kesempatan kita untuk bercocok tanam, untuk menanam banyak kebaikan.
banyak kebaikan, ketaatan, ibadah yang mesti kita lakukan pada bulan Rajab ini. Rajab itu artinya adalah kemuliaan. Kalau dalam bahasa Arab itu Rajab dari kata ro, jim, dan ba. Ro-nya rahmatullah, jimnya judullah, ba-nya birullah. Maka pada bulan Rajab ini ada 3 kemuliaan. Yang pertama, rahmatullah, bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jimnya judullah. Judullah, jud, jawab, kedermawanan, kebaikan. Birullah, kasih sayang, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab ini ada rahmatnya, ada kedermawanannya, dan juga ada kebaikan Allah. Apabila kita isi dengan banyak ibadah, banyak ketaatan, maka kita akan mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kedermawanan kebaikannya, dan mendapatkan banyak keistimewaan yang terhampar pada bulan Rajab ini. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan emas yang ada pada bulan Rajab ini. Banyak amalan yang bisa kita lakukan, banyak amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab ini. Yang pertama, kita disunahkan untuk selalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Ini doa yang disunahkan untuk dibaca pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, ketemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ini doa yang disunahkan kita baca pada bulan Rajab. Yang kedua, kita disunahkan untuk membaca istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan pada sholat subuh kita disunahkan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Atau pada isya juga boleh. Subuh baca minimal itu 10 kali, pada isya juga minimal 10 kali baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah kasihilah aku, kasihanilah aku, dan ya Allah terimalah taubatku. Ini yang dibaca disunahkan setelah sholat subuh dan sholat isya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, ya Allah kasihanilah aku, ya Allah terimalah taubatku. Ini yang disunahkan kita perbanyak bacanya pada bulan Rajab ini. Dan juga kita disunahkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Sayyid itu penghulu, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar. Ini pun disunahkan kita baca pada bulan Rajab. Kata Rasulullah, siapa yang di waktu pagi membaca Sayyidul Istighfar 3 kali, bacanya dengan ikhlas, bacanya dengan yakin, maka dosanya akan diampuni meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kalau seandainya pada hari itu dia meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau paginya baca Sayyidul Istighfar, sorenya meninggal dunia, maka matinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan siapa yang bacanya di waktu malam 3 kali, kemudian malam itu atau besok paginya meninggal dunia, maka matinya dalam keadaan dosanya semua terampuni, dan matinya pun dalam keadaan husnul khotimah. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mungkin kalau yang belum hafal nanti kita bisa lihat di HP bacaan doa Sayyidul Istighfar. Yang belum hafal bisa ditulis, nanti kita tempel di pintu. Kita pegang, kita hafalkan dikit-dikit. Itu doa namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang membaca doa ini, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, kalau dia ikhlas yakin kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita banyak membaca doa pada bulan Rajab, banyak bertobat dan istighfar kepada Allah, banyak bertasbih menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak selalu menyebut asma Allah pada bulan Rajab yang mulia ini. Kita tidak bosan-bosannya untuk selalu melakukan kebaikan. Kita senantiasa isi bulan Rajab ini dengan banyak kebaikan, dengan banyak sholawat, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab ini. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Kita anggap, ini biasa aja baca. Jangan pernah menganggap enteng, jangan pernah menyepelekan sebuah kebaikan. Kata Imam Hasan Basri itu, apa kata beliau? Janganlah menyepelekan sebuah kebaikan. Janganlah menyepelekan sekecil apapun kebaikan, jangan pernah disepelekan. Kita anggap enteng, kita anggap kecil, kita anggap itu biasa. Jangan kita pernah pandang kebaikan itu kecil atau biasa. Jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Sekecil apapun kebaikan itu pasti ada hasilnya, ada hikmahnya, pasti ada kebaikan yang Allah balas untuk kita. Maka jangan pernah memandang enteng sebuah kebaikan. Kalau kita misalnya bisa membaca subhanallah, banyakin baca subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar, Allah maha segalanya. Kita banyakin tasbih, itu pun juga kebaikan. Maka jangan pernah menganggap enteng sebuah kebaikan. Banyak baca istighfar dimanapun. Kata Imam Hasan Basri, perbanyaklah membaca istighfar. Bisa di rumah-rumah kalian, bisa di meja-meja makan kalian, bisa di jalan, bisa di pasar, bisa di majlis-majlis, dimanapun banyaklah membaca istighfar. Kenapa? Karena kamu tidak tahu kapan dan di mana turunnya ampunan Allah. Kita nggak bisa nebak, kita nggak bisa memastikan di mana turunnya ampunan Allah, kapan turunnya ampunan Allah. Maka kita setiap waktu, setiap saat kita hiasi lisan kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan hadis lain disebutkan, man aksaro minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lazima, lazima yalzam, luzum, membiasakan, istiqomah. Siapa yang membiasakan, siapa yang istiqomah membaca astagfirullah atau rabbikfirli warhamni watub alayya, baca istighfar kepada Allah, maka akan mendapatkan 3 kemuliaan, akan mendapatkan 3 balasan. Yang pertama, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan pada setiap masalah itu akan ada kelapangan. Ketika dia dalam keadaan masalah, dalam keadaan diuji dan dicoba, Allah akan memberikan kelapangan dalam hati dan jiwanya. Ini pasti. Ketika dicoba, ketika dikasih ujian atau masalah, Allah akan membuat hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi luas.
Itu dengan banyak membaca istighfar kepada Allah. Yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja. Pada setiap kesempitan hidup, ekonominya lagi susah, sempit dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Yang pertama, pada setiap masalah Allah kasih kelapangan. Yang kedua, dalam keadaan sempit Allah kasih solusi dan jalan keluarnya. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan ngasih rezeki dari tempat yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Jadi kalau kita baca istighfar, kita senantiasa beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, atau yang lebih panjang lagi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita biasa membaca istighfar kepada Allah, kita akan mendapatkan 3. Yang pertama, pada setiap masalah, pada setiap kesulitan akan ada kelapangan dalam hati dan juga jiwanya. Yang kedua, dalam keadaan sempit Allah kasih solusi dan jalan keluarnya. Dan yang ketiga, Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Itu utama atau hikmah daripada kita senantiasa membaca istighfar kepada Allah. Istighfar itu ada singkatannya. Ada hamzah, ada sin, ada ta, ada ro, ada fa, ada ro. Hamzah, sin, ta, ro, fa, ro. Apa itu? Hamzah artinya adalah amal, cita-cita, pengharapan. Sin, surur, kebahagiaan. Ta, optimis. Ro, gufron, ampunan, magfiratullah, magfiratun minallah, ampunan daripada Allah. Kemudian fa-nya faraj, kelapangan atau keluasan hati. Ro-nya rizkun minallah, rezeki daripada Allah. Maka kalau kita istiqomah membaca istighfar, ada yang kita dapatkan. Ada yang pertama adalah amal, yaitu pengharapan. Segala yang kita harapkan, segala yang kita cita-citakan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah amal, pengharapan kita, hajat kita, insya Allah dimudahkan Allah. Yang kedua, sin, surur, kebahagiaan. Kalau kita suka istighfar, maka Allah akan selalu memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang ketiga, tafaul, optimis. Tidak ada rasa pesimis, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Harapannya akan dimudahkan, kebahagiaan akan didapatkan, akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang keempat, gufron, magfiratun minallah, akan senantiasa mendapatkan ampunan. Dan yang kelima, apa tuh yang kelima? Hamzah, sin, ta, ro, fa, faraj, kelapangan. Allah lapangkan hatinya, Allah lapangkan jiwanya, Allah lapangkan kehidupannya. Dan yang ketujuh adalah rizkun minallah, yaitu rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang banyak istighfar, maka akan dilapangkan, akan dimudahkan rezekinya. Harapannya akan dikabulkan, Allah kasih kebahagiaan, Allah jadikan optimis dalam hidupnya, mendapatkan ampunan, mendapatkan kelapangan, dan juga mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bulan Rajab ini bulannya istighfar, bulannya taubat. Kita banyak melakukan taubat, banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah anggap enteng, istighfar apa gunanya? Kita nggak tahu karena kita belum mati. Kalau kita udah mati, kita akan melihat buah daripada apa yang kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan kita. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.